Terima kasih atas diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang Otsus Papua yang telah berlangsung 20 tahun dan berakhir kemarin tahun 2021. Banyak hal yang sudah dilakukan, baik hal yang bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri, bahkan juga ada yang tidak. Yang diterima oleh masyarakat, pertama mungkin kami harus berterima kasih kepada Presiden yang telah dengan begitu kerja keras dia membangun tanah Papua yang tadinya banyak orang menilai bahwa Papua selalu terkebelakang, tetapi hari ini dengan hadir Presiden Jokowi membangun di tanah Papua, banyak sekali terjadi perubahan. Contoh, dulunya perbatasan itu kita lihat cuma dengan kawat duri. Hari ini sudah sangat bagus dengan gedung yang cukup bagus dan memadai dibandingkan dengan negara tetangga. Menurut saya sih yang terbaik itu seperti apa, itulah yang harus dipikirkan pemerintah. Karena persoalannya begini, hari ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Lalu siapa yang bertugas untuk merekrut atau melihat atau menyaring masyarakat, khususnya dalam hal ini mahasiswa berpotensi yang disekolahkan keluar. Nah, kita di sana juga punya skala atau tingkatan dalam mengukur tingkat kecerdasan dalam pendidikan. Maka di situ ada anak-anak yang mana itu dibagi jadi kelas mana yang berhak bersekolah keluar negeri, kelas mana yang di wilayah Indonesia sekitarnya, dalam tanda petik artinya di luar dari tanah Papua, mana yang berada di tanah Papua. Ini kan semua sudah masuk dalam klasifikasi yang dibentuk oleh pemerintah provinsi sendiri dengan melihat tingkat kecerdasan atau kemampuan daripada anak-anak yang menjadi didikan. Nah, ini yang jadi soal kalau sampai diambil kembali ke pemerintah pusat, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian jangan sampai digunakan cara-cara yang lama seperti sistem tes PNS. Wah, itu ngeri, Pak. Itu pasti akan terjadi pemberontakan di sana sini. Kemudian yang diseleksi siapa? Apakah orang Papua asli? Ataukah masyarakat Papua secara umum? Nah, ini jadi pertanyaan. Maka kembali lagi seperti itu. Kalau menurut saya sih lebih bagus Otsus ini tetap dikelola oleh daerah. Iya, bicara Otsus ya untuk dampak di bidang pendidikan oke, kesehatan oke. Yang menjadi persoalan di bidang kesejahteraan. Saran saya sebenarnya, kalau bicara tentang kesejahteraan, ini bicara tentang persaingan ekonomi. Nah, yang jadi soal kalau masyarakat Papua tetap berjualan di atas tanah, tidak ada peningkatan atau tidak ada upaya lain baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan melakukan memberikan pendidikan dan lain sebagainya, sampai dunia kiamat pun tidak akan berubah yang diberikan pemahaman atau pendidikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara kesejahteraan kan tidak semua orang bicara tentang ekonomi, ada yang lainnya. Nah, apakah ada solusi dari pemerintah pusat dan daerah supaya berlakukan sistem yang sama seperti yang terjadi di DKI Jakarta? Contoh, masyarakat miskin, masyarakat yang kategori miskin, mereka tiap 3 bulan atau tiap sebulan atau 6 bulan itu diberikan bantuan subsidi pemerintah dalam bentuk keuangan. Nah, dananya dari mana? Dari dana otonomi khusus. Jadi dana itu habis terpakai untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. Bukan berarti dana itu dikembalikan seperti dana APBN, APBD dan lain sebagainya. Itu kan tidak fair juga. Jadi kalau bicara Otsus Papua mau dilanjutkan, maka harus diperhatikan poin-poin tadi. Apa sih yang tertuang dalam undang-undang Otsus? Nah, itulah yang harus diterapkan benar-benar menyentuh ke masyarakat. Saya setuju untuk begini. Hanya yang kembali lagi, kalau kita bicara pembangunan, oke, Otsus merujuk untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembangunan harus dirincikan. Yang mau dibangun apa? Pembangunan apa? Pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur atau apa? Baik, bicara tentang penegakan hukum, HAM, dan kesejahteraan, saya sangat sepakat dan mendukung pemerintah sepenuhnya. Penegakan hukum ini menyangkut dengan Otsus Papua.
maka pemerintah juga harus jeli. Tentunya kita melihat keinginan dia berdasarkan hukum seperti apa. Saya pikir para penegak hukum sangat memahami itu. Hanya pelaksanaan di lapangan itu yang kadang-kadang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami berharap penegakan hukum di tanah Papua harus dijalankan sesuai dengan aturannya, tanpa melihat ini si A, ini si B, ini si C. Kemudian tidak boleh dicampur adukan antara masalah pribadi penegak hukum atau person penegak hukum dengan penegakan hukum itu sendiri. Kalau itu dicampur adukan, maka penegakan hukum tidak akan adil di sana. Pelanggaran HAM terjadi akibat dari orang per orang yang melakukan tindakan di luar daripada hukum. Nah, contoh, kalau saya mengambil barang orang, cukup pasal berapa, ayat berapa, itu yang dikenakan ke saya. Jangan pasalnya sudah sekian, ayatnya sekian, kemudian masih ada dendam pribadi di sana, saya dihajar babak belur, kemudian saya dihukum lagi. Menurut hukum ini kan sudah terjadi tumpang tindih, maka bagian-bagian ini akan terjadi pelanggaran HAM semakin besar di sana. Kalau pelanggaran HAM sudah semakin besar di sana, maka ya kita sama-sama tahu apa yang akan terjadi. Dan masyarakat Papua paling tidak suka kalau dia dituduhkan tentang hal yang tidak benar kepada dia. Nah, itu yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya tidak terjadi pelanggaran HAM semakin lama, semakin banyak, semakin berat, dan merugikan kita sendiri, baik masyarakat Papua, pemerintah daerah, pemerintah pusat sendiri. Nah, bagian ini tolong diperhatikan untuk lebih baik ke depan. Jadi Otsus Papua yang akan berlangsung itu lebih baik daripada yang kemarin. Mungkin seperti itu dari saya. Saya berharap dengan dilanjutkannya Otsus Papua, mungkin pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk duduk bersama-sama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan sebagainya yang berada di sana, guna mencari solusi agar Otsus yang dilanjutkan ini lebih baik daripada kemarin, di mana bisa terakomodir benar-benar kesejahteraan masyarakat Papua itu jalan, pendidikan dan kesehatan. Dan kalaupun nanti dia kelola oleh pemerintah pusat, tolong itu dibicarakan juga bersama-sama elemen-elemen yang sudah saya sampaikan tadi, terutama MRP dan 7 wilayah adat yang berada di Papua, karena mereka itu adalah pucuk pimpinan daripada unsur adat sampai yang terkecil berada di kecamatan atau kelurahan, bahkan di desa yang terpencil. Nah, saya berharap itu yang harus pemerintah perhatikan, biar Otsus yang akan berjalan ini bisa diterima oleh masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat di berbagai macam sektor, baik pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan itu sendiri. Yang di dalamnya terdapat pembangunan merata di semua pelosok-pelosok negeri yang ada di tanah Papua. Demikian dari saya. Terima kasih.